Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Misyasani dengan NIM 2204-2224 dengan mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang pengertian birokrasi. Pendapat Weber tentang birokrasi rasional berusaha memisahkan antara kantor dan si pemilihan jabatan. Kondisi yang tepat untuk pengangkatan dan kenaikan. Pengertian birokrasi. Pendapat Weber tentang birokrasi rasional berusaha memisahkan antara kantor dan pemilihan jabatan. Kondisi yang tepat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat, hubungan otoritas yang disusun secara sistematik antara kedudukan, hak dan kewajiban yang diatur dengan tegas, dan lain-lain. Istilah lain pada bidang pemerintahan yang berasal dari zaman Yunani kuno dan berkaitan dengan birokrasi antara lain demokrasi, aristokrasi, demokrasi, monarki, dan lain-lain. Dalam bahasa sehari-hari, birokrasi diartikan dalam konotasi yang tidak menyenangkan, kekakuan dan birokratis atau pengurusan yang berbelit-belit. Pengertian yang demikian bukan terjadi begitu saja, tetapi melalui proses yang cukup panjang dan dialami oleh banyak orang yang pernah berurusan dengan pejabat atau birokrasi. Dari pengalaman masyarakat yang berurusan dengan pejabat, mereka sering dibuat kecewa, tidak dapat melayani, meminta balas jasa, dan sebagainya, sehingga sudah tidak asing lagi jika kita berurusan dengan beroperasi dalam benak kita adalah urusan akan menjadi berbelit-belit. Ini adalah pengertian yang masyarakat yang dipahami oleh orang awam pada umumnya, namun dilihat dari pengertian birokrasi yang sebenarnya adalah tidak benar. Birokrasi terjadi karena adanya organisasi negara, kemudian negara berkewajiban melayani kepentingan masyarakat sebaik-baiknya. Dengan demikian, birokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan atau pengaturan yang dilakukan dari meja ke meja secara terpisah. Maksud dilakukannya peraturan dan pengambilan keputusan secara terpisah itu adalah untuk menghindarkan terjadinya subjektivitas keputusan dan pengawasan pada satu tangan. Demikian pula dalam hal pengangkatan pejabatnya tidak didasarkan kehendak pengusaha, tetapi didasarkan persyaratan-persyaratan yang objektif seperti pendidikan, keahlian, pengalaman, dan senioritas. Birokrasi, sebagaimana dinyatakan oleh Blau dan Page bahwa birokrasi dimasukkan untuk menjelaskan tugas-tugas administrasi yang besar. Hal itu hanya dapat berlaku pada organisasi besar seperti organisasi pemerintahan, karena pada organisasi pemerintahan segala sesuatunya diatur secara formal, sedangkan pada organisasi kecil hanya diperlukan dengan hubungan informal. Selama ini banyak faktor yang meneliti dan menulis tentang birokrasi bahwa fungsi staf pegawai administrasi harus memiliki cara-cara yang spesifik agar lebih efektif dan efisien sebagaimana dirumuskan, yaitu 1. Kerja yang gatot pada peraturan. Yang kedua, tugas yang khusus. Yang ketiga, kaku dan sederhana. Yang keempat, penyelenggaraan yang resmi. Yang kelima, pengaturan dan dari ke atas ke bawah yang telah oleh organisasi atau institusi. Yang keenam, berdasarkan logika. Yang ketujuh, tersentralistik. Yang kedelapan, taat dan patuh. Hal tersebut merupakan prinsip dasar dan karakteristik yang ideal dari suatu birokrasi. Karakteristik tersebut idealnya memang dimiliki oleh para birokrat atau pegawai negeri sipil agar tugas-tugas administrasi yang besar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Baiklah, hanya itu presentasi saya. Kalau ada kata salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.